Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Febrian, NIM D003110 dari kelompok B7. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang, yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur faring. Nah, faring merupakan saluran muskulomembranosa dengan panjang 12 hingga 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring dibagi menjadi 3 bagian atau pars berdasarkan hubungan dengan struktur di anteriornya. Yang pertama ada nasofaring, yang terletak di posterior dari cavum dari hidung dan superior dari palatum mole. Dan terletaknya setinggi VC1 hingga 2. Kemudian ada orofaring, dia terletak di posterior dari cavum oris, yang terletak di VC 2 hingga setinggi VC2 hingga 3. Kemudian yang terakhir itu laryngofaring. Nah, laryngofaring ini terletak di posterior dari laring dan terletak setinggi VC3 hingga 5. Nah, untuk nasofaring sendiri, dia memiliki fungsi sebagai respirasi. Kemudian di nasofaring ini ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditoria eustachiae. Nah, ostium ini merupakan pintu masuk dari tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Kemudian ada tonsila faringea, dia terletak di membrana mukosa dinding posterior dari nasofaring. Nah, pembesaran dari tonsila faringea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan memengaruhi pertumbuhan wajah. Nah, tonsila faringialis ini banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas. Kemudian ada torus tubarius, dia peninggian di sebelah posterior dari optai. Kemudian ada torus levatorius. Nah, dia peninggian di inferior optai yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Kemudian ada recessus pharyngeus. Dia letaknya di dorsal dari torus dan memanjang ke atas hingga atap faring. Nah, jaringan limfoid yang kadang-kadang terdapat di membrana mukosa di recessus pharyngeus ini, dia disebut sebagai tonsilla tubaria. Selanjutnya yaitu orofaring. Nah, orofaring ini letaknya di belakang cavum oris. Nah, keduanya ini dipisahkan oleh isthmus faucium. Kemudian ada arcus palatopharyngeus. Dia letaknya di atas musculus palatopharyngeus. Nah, dia suatu pelipatan mukosa di posterior dari fossa tonsillaris. Dia membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Kemudian ada arcus palatoglossus. Dia di tepi isthmus faucium atau oropharyngeum. Dia merupakan suatu pelipatan mukosa di anterior dari fossa tonsillaris dan membentang dari palatum mole hingga tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Kemudian ada fossa tonsillaris, dia cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Nah, fossa tonsillaris ini dia ditempati oleh tonsilla palatina. Kemudian ada valicula epiglottica, dia merupakan tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Nah, untuk orofaring sendiri dia fungsinya untuk proses pencernaan. Jadi kan yang nasofaring untuk respirasi, yang orofaring untuk pencernaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu laryngofaring. Nah, laryngofaring ini dia terletak di VC3 hingga VC5, setinggi VC3 hingga VC5, dan dia terdapat fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring yang berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Kemudian ada adetus laring.
Dia merupakan pintu masuk menuju laring dan terletak pada dinding anterior dari dinding anterior dari laryngofaring. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur eksternal jantung. Nah, yang pertama ada apex dari jantung atau puncak dari jantung. Dia menghadap ke arah ventrocaudal sinistra. Kemudian ada basis dari jantung, ya di sebelah sini, atau di sini kalau tergambar. Nah, dia terdiri atas atrium dextra dan menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Kemudian ada facies sternocostalis. Dia dibentuk oleh ventriculus dextra dan atrium dextra. Yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Kemudian ada facies diafragmatica. Dia dibentuk oleh ventriculus dextra dan ventriculus sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendineum diafragmatica. Nah, permukaan inferior dari atrium dextra yang bermuara pada vena cava inferior juga ikut membentuk fasies ini. Selanjutnya ada fasies pulmonalis dextra dan sinistra. Nah, dia dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impresio kardiaka pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dexter untuk pulmo dextra. Nah, selanjutnya ada skeleton cordis. Nah, fungsi dari skeleton cordis ini untuk tempat melekatnya miokardium dan sebagai kerangka dari jantung. Dan juga sebagai tempat perlekatan katup jantung dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis ini terdiri dari yang pertama ada annulus fibrosus, kemudian ada trigonum fibrosum, dan juga ada pars membransia, septum interventricularis, interatrialis, dan atrioventricularis. Selanjutnya untuk struktur internal dari jantung, yang pertama ada atrium dextra atau atrium kanan. Nah, untuk bagian halusnya di sini bernama sinus venarum cavarum dan bagian kasarnya ada musculus spaghetti dan auricula dextra. Nah, bagian halus dan kasar ini dipisahkan oleh crista terminalis bagian dalamnya dan luarnya itu oleh sulcus terminalis. Kemudian juga ada fossa ovalis dan juga limbus fossa ovalis. Itu merupakan obliterasi foramen oval yang berada pada septum interatrialis. Dan juga ada ostium atrioventricularis dextra yang menghubungkan dengan ventriculus dextra. Nah, untuk muara-muara dari atrium dextra sendiri, yang pertama ada muara dari vena cava superior, dia melalui ostium vena cava superior, kemudian ada vena cava inferior, dia melalui ostium vena cava inferior yang terdapat valvula venae cava inferioris atau valvula eustachii, kemudian oleh sinus coronarius, dia melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula TBC dan vena cordis minimae. Dia melalui foramina venarum minimarum. Selanjutnya itu ada ventriculus dextra. Dia terdiri atas satu ruangan yang kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, ada tiga jenis trabecula carnae. Yang pertama ada musculi papillaris dan chorda tendinea. Kemudian ada trabecula septomarginalis. Dia terdapat bundle of his dan rigi yang biasanya menonjol di bagian dalam. Kemudian juga ada ostium pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya yaitu ada atrium sinister. Dia terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Auricula sinistra. Nah, di atrium sinistra ini terdapat ostium atrioventricularis
atrioventricularis sinister yang berhubungan dengan ventriculus sinister. Kemudian juga terdapat fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Nah, untuk atrium sinistra ini dia dimurai oleh dua buah vena pulmonalis dextra dan satu buah vena pulmonalis superior sinistra, dan juga ada uh, vena pulmonalis super sinistra yang inferior. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya yaitu ventriculus sinistra. Dia merupakan pembentuk dari apex cordis. Kemudian untuk miokardiumnya dia lebih tebal dibanding dengan ventriculus dextra. Kemudian juga ada vestibulum aorta untuk menghubungkan dengan untuk menghubungkan ventrikel kiri dengan aorta, dan juga ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dan ada musculi papillaris dan chorda tendineae untuk proses kontraksi dari jantung. Selanjutnya untuk katup jantung, dia terdiri dari 4 katup, 2 katup atrioventricularis dan 2 katup semilunaris. Nah, untuk katup atrioventricularis dia ada katup trikuspid atau atrioventricularis dextra. Dia menghubungkan atrium dextra dan ventricle dextra. Kemudian ada katup mitral yang menghubungkan atrium sinistra dengan ventricle sinistra, dan juga ada, dan untuk yang katup semilunaris dia ada valva aorta dan valva pulmonalis. Untuk yang valva aorta dia menghubungkan dari ventriculus sinistra ke aorta, dan untuk valva trunci pulmonalis dia menghubungkan ventriculus dextra dengan uh, truncus pulmonalis. Untuk mekanisme dari katup jantung, yang pertama itu saat bunyi sistolik. Nah, untuk bunyi sistolik itu pada saat katup semilunaris membuka, dan untuk bunyi diastolik dia pada saat katup atrioventricularis membuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dari diafragma. Nah, diafragma sendiri ini merupakan pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis. Dia dibagi menjadi dua, yaitu ada pars muscularis yang bagian perifer dan centrum tendineum yang bagian sentral. Untuk pars muscularis sendiri dia dibagi menjadi pars sternalis, ada pars costalis, dan juga ada pars lumbalis. Nah, untuk yang pars muscularis dia dibagi menjadi tiga, itu tadi kan pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis. Nah, untuk yang pars sternalis dia terdapat trigonum sternocostellari yang dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika yang merupakan tempat lemah yang dapat terjadi hernia diafragmatika. Kemudian ada pars costalis, dia berbentuk kubah pada diafragma. Nah, selanjutnya untuk pars lumbalis, dia terdapat ligamentum arcumedial atau arcus lumbosacralis medialis yang merupakan penebalan dari fascia musculus psoas major, dan juga ada ligamentum arcuatum lateral atau arcus lumbosacralis lateralis yang merupakan penebalan dari musculus quadratus lumborum. Nah, bagian dari pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis akan membentuk dua crura, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial dari crura tersebut akan menyatu membentuk ligamentum arcuatum medianum. Ini dari ventral aorta atau hiatus aorticus. Nah, pars diafragmatika yang melekat pada costa 10, 11, dan 12, dia seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit yang disebut dengan trigonum lumbokostal Bochdaleki yang merupakan locus minoris resistensi. Selanjutnya untuk centrum tendineum, dia terdapat hiatus aorticus setinggi VTA 12 dilalui oleh aorta
ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Kemudian ada hiatus esophagus tinggi VTH 10. Dia dilalui oleh esophagus, nervi vagi, ramus esofagi, dan arteri gastrika sinistra. Kemudian ada foramen vena cava morgagni. Dia setinggi VTH 8 yang dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dextra, dan vasa lymphatica. Dan untuk trigonum sternocostaleri dilalui oleh AV gastrika superior dan vasa lymphatica. Nah, untuk vaskularisasi dari diafragma sendiri, yaitu ada arteri phrenica inferior, ada arteri phrenica superior, ada arteri pericardiofrenica, ada arteri musculofrenica, dan drainase vena yang paralel dengan arterinya. Kemudian untuk inervasinya itu ada nervus phrenicus, yang merupakan nervus spinalis C3 hingga C5. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mediastinum. Nah, mediastinum sendiri dia merupakan ruang dalam kavitas toraks di antara kedua kavitas pleura. Nah, mediastinum sendiri dibagi menjadi mediastinum superius dan mediastinum inferius. Untuk mediastinum inferius dibagi menjadi tiga, yaitu mediastinum anterior, mediastinum medial, dan mediastinum posterior. Yang membatasi dari mediastinum superius dan inferius yaitu ada bidang transversus yang membentang dari angulus sternalis hingga ke diskus intervertebralis di antara VTH 4 dan 5. Yang pertama untuk mediastinum superius, dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane, atau yang bidang transversus yang membagi antara superius dan inferius tadi, setinggi VTH 4 atau 5. Nah, untuk mediastinum superius dia berisi timus, trakea, esophagus, arcus aorta, dan 3 cabang besarnya. Kemudian ada vena brachiocephala, vexra sinistra, dan ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, ada nervi phrenici, ductus tracheikus, dan nervi kecil lainnya. Selanjutnya yaitu mediastinum inferius atau inferior. Jadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mediastinum inferior anterior. Dia letaknya di anterior dari perikardium dan di posterior dari sternum dan musculi transversus thoracis. Nah, isi dari mediastinum inferior anterior merupakan sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat longgar. Kemudian ada mediastinum inferior medius atau media. Dia letaknya di antara kavitas pleura, dextra, dan sinistra. Dan isi dari mediastinum inferior media ini ada jantung, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteria dan venae pulmonalis, kemudian ada vena cava, dan ada bronchi primarii. Selanjutnya untuk mediastinum inferior posterior, dia letaknya di posterior dari perikardium di antara pleura mediastinalis yang terdapat esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus sympathicus, dan nervus planicus. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.